Pemirsa kalam Ramadan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada kisah Ali bin Abi Thalib. Tadi setelah Ali memberikan uangnya kepada orang yang meminta-minta tadi, dia kemudian memutuskan kembali ke rumah. Tetapi Ali berpikir keras, bagaimana kalau nanti istrinya Fatimah itu bertanya, apa yang kamu dapatkan dari uang yang aku berikan tadi? Tetapi Ali bin Abi Thalib ini bertekad, karena dia merasa telah berbuat sesuatu yang baik, mudah-mudahan istrinya bisa memahami apa yang sudah terjadi pada saat itu. Kemudian setelah sampai di rumah, betul Fatimah bertanya, wahai suamiku, mana hasil belanjanya? Mana tadi hasil uang yang aku berikan? Lalu mendengar pertanyaan itu, Ali menjawab dengan peristiwa yang dialami. Dia ceritakan apa adanya, bahwa ada seorang laki-laki yang meminta-minta karena sudah berhari-hari tidak makan. Lalu uang yang diberikan Fatimah tadi diberikan semuanya tanpa disisakan sepeser pun untuk kebutuhan pribadinya. Mendengar cerita itu, Fatimah justru luar biasa sikapnya. Bukan dia marah kepada suaminya, tetapi dia justru memuji perbuatan suaminya. Dia katakan, wahai suamiku, sudah semestinya kita membantu orang yang membutuhkan. Akhirnya kemudian Ali memutuskan pamit kepada Fatimah, aku akan ke rumah Rasulullah. Siapa tahu di sana ada makanan yang bisa kita santap, bisa saya bawa pulang dan kita makan bersama-sama. Kemudian Ali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Rasulullah. Kembali dia keluar dari rumah menuju rumah Rasulullah. Tetapi sampai di tengah jalan, belum sampai di rumah Rasulullah, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang laki-laki yang kelihatan pucat juga, tapi kali ini dia tidak meminta-minta kepada Ali. Dia sedang membawa seekor sapi, menghadang Ali, kemudian bertanya kepada Ali, wahai Ali, buat saya ditolong, saya harus menolongmu apa? Kata Ali, tolong sapi yang aku bawa ini kamu beli. Karena sudah hampir kurang lebih 1 minggu saya keliling di kota ini untuk menjual sapiku ini, tidak ada satupun yang mau membelinya. Silakan engkau beli dengan harga 300 dinar, kata si penjual tadi. Ali kemudian mengatakan, jangankan uang 300 dinar, uang yang tidak seberapa tadi pun sudah diberikan kepada orang lain. Aku tidak sanggup kalau harus membeli dengan harga segitu. Lalu si penjual sapi tadi mengatakan, sudahlah Tuan, saya ditolong. Pokoknya dibeli saja 300 dinar, hutang juga tidak apa-apa. Lalu karena ditawarkan oleh si penjual sapi tadi dengan hutang, maka Ali berpikir, siapa tahu ketika sapi ini aku bawa ke rumah Rasulullah, ada sahabat lain yang mau membelinya. Betul, akhirnya dibawalah oleh Ali, dituntun oleh Ali, dibawa menuju rumah Rasulullah. Tetapi sekali lagi, belum sampai rumah Rasulullah, Ali dihadang lagi oleh seorang pemuda. Dipanggillah Ali. Kemudian datang seorang pemuda dengan mengatakan, Tuan, tadi pagi istriku melahirkan anak laki-laki. Keluargaku menuntut agar aku syukuran dengan cara menyembelih seekor sapi. Jika engkau izinkan, bolehkah aku membeli sapimu kontan 750 dinar? Bayangkan, pemirsa kalam Ramadan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ali tidak punya modal apa-apa. Dia hanya dimodali seekor sapi, itu pun hutang. Tetapi tiba-tiba dalam waktu yang tidak begitu lama, Ali mendapatkan keuntungan 450 dinar. Kenapa? Maka jawabannya, perbuatan Ali memberikan uang yang dimilikinya kepada orang yang meminta-minta itu adalah tindakan akhlak yang mulia. Maka ciri insan kamil yang ketiga yaitu matinul khuluq, orang yang akhlaknya mulia, orang yang akhlaknya luhur. Bahkan dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW mencirikan ciri orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu dicirikan dengan akhlak yang mulia.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja di antara kita semuanya ini yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkata baik, aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik, maka diam saja. Ini menunjukkan bahwa standar akhlak tidak hanya dalam konteks persoalan perbuatan, tetapi akhlak menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia menjadi salah satu standar apakah seseorang ini beriman pada Allah dan hari akhir atau tidak. Sehingga matinul khuluq, akhlak yang mulia itu bagian dari kesempurnaan manusia. Kemudian yang keempat, pemirsa kalam Ramadan, ciri insan kamil adalah qawiyul jism. Orang yang secara fisik itu sehat. Orang yang secara fisik itu prima. Kenapa? Karena pada dasarnya Islam menghendaki umatnya ini tampil menjadi sosok pribadi yang menawan. Pribadi yang sehat. Pribadi yang bugar. Pribadi yang kuat. Pribadi yang betul-betul siap berjuang di jalan Allah dengan kondisi fisik yang paripurna. Tidak sedikit-sedikit sakit. Tidak sedikit-sedikit datang ke dokter. Sedikit-sedikit minum obat. Sedikit-sedikit mengeluh akan kondisi badannya yang kurang sehat ini dan itu. Islam sesungguhnya mengajarkan bagaimana kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sehat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah, adalah teladan yang terbaik juga dalam perkara ini. Karena dalam sejarah kalau kita baca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seumur hidup sakit itu 2 kali. Dan sakitnya Rasulullah salah satunya adalah sakit menjelang beliau dijemput, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini contoh uswah hasanah, contoh keteladanan yang luar biasa dari seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak hanya hebat secara akidah, tidak hanya mulia secara akhlaknya, tidak hanya benar di dalam perkara ibadahnya, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dikenal sebagai pribadi yang sehat dan kuat, pribadi yang jago. Bahkan dalam sejarah kalau kita baca, kita jumpai ternyata Nabi ini adalah seorang pegulat yang handal. Kalau berkelahi menang, kalau berkuda dia juara, kalau memanah dia jagonya luar biasa. Ini menunjukkan di samping kecerdasan, Nabi juga punya tubuh yang prima, qawiyul jism, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dan semua itu mampu menopang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa kalam Ramadan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di antara karakteristik insan kamil itu ada pada diri kita. Syukur keempat-empatnya ada semua di antara kita. Tentu masih ada karakteristik yang lain, tetapi 4 hal ini seandainya melekat pada diri kita, tentu kita sudah menjadi sosok pribadi yang luar biasa. Salimun akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, dan qawiyul jism. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, semua yang kita lakukan mampu menghantarkan kita menjadi insal kamil, manusia sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.